Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yestia Sramadianum dengan NIM 103 dari kelas TBD 2022. Di sini saya akan membacakan presentasi mengenai jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI 1945. Hak konstitusional atau constitutional rights adalah seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur, dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara. Constitutional rights dalam UUD 1945 dibagi menjadi tiga, ada states responsibility, citizens rights, dan human rights. States responsibility melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertera pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. State responsibility. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, seperti yang tertera pada pasal 34 ayat 1, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 ayat 3. The Citizens' Rights, pasal 26 UUD 1945. Pasal yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pasal kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27 UUD 1945 ayat pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak asasi manusia atau human rights, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip dasar hak asasi manusia, yang pertama ada universalism atau relativism, free and equal, non-discrimination, inalienability, indivisibility, interrelated, and interdependent, state responsibility. Yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Terdiri hak ini termasuk dalam bab 10A UUD NRI 1945 pasal 28A hingga 28C. Non-derogable rights tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Pasal 28 ayat 2 UUD NRI 1945 menerangkan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Penegakan hak konstitusional. Mahkamah Konstitusi RI, the guardian of Constitution, the sole interpreter of Constitution, expressed, implied, unenumerated constitutional review. Penegakan hak asasi manusia. Pasal 7 ayat 1 UUH. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia. Mekanisme hukum nasional. Lembaga tertingginya adalah Mahkamah Konstitusi, kemudian
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Pengadilan HAM, UU nomor 26 tahun 2000, pelanggaran HAM yang berat seperti contohnya adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mekanisme Hukum Internasional, Dewan HAM PBB, Universal Periodic Review, Special Procedure Mandate Holders, Tribunal Ad Hoc, Dewan Keamanan PBB, ada ICPY, ICPR, dan Special Panel, International Criminal Court, Serious Crimes, War Crimes, Crimes Against Humanity, Genocide, Repression. Terima kasih, sekian mengenai jaminan hak konstitusional. Atas waktu yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.